Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam siswa-siswi kompetensi kalian teknik instalasi tenaga listrik yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis kotak sambung listrik. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari jenis-jenis sambungan kabel listrik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kotak sambung listrik. Apa itu kotak sambung listrik? Kotak sambung listrik adalah tempat untuk menyambung kabel dari saluran utama instalasi menuju ke percabangan kabel. Jadi dari saluran utama itu nanti akan dicabang-cabang, baik menuju ke lampu, ke saklar, maupun ke stop kontak, maupun ke jalur yang lainnya ya. Itu biasanya nanti dilaksanakan di sebuah kotak sambung. Proses penyambungan kabel ini di dalam kotak sambung ini. Meskipun namanya kotak sambung, belum tentu nanti wujud aslinya adalah berupa kotak. Ada juga yang bentuknya berupa seperti lingkaran ya, lingkaran. Apa saja kotak sambung listrik itu? Yang pertama adalah kotak sambung ujung. Biasanya terletak di ujung sebuah saluran listrik. Ya, digunakan juga biasanya untuk stop kontak, untuk saklar, sering juga disebut dengan inbodos. Jadi kotak ini terletak di ujung dari sambungan listrik sehingga sudah tidak ada jalur lagi setelah melalui kotak sambung ujung ini. Tidak ada lagi yang melalui kotak ini, sehingga biasanya digunakan untuk stop kontak ataupun untuk saklar. Yang kedua adalah kotak sambung tarik. Kotak ini biasanya digunakan jika kabel itu butuh sambungan. Jadi sambungannya lurus sehingga agar sambungannya tidak terbuka atau kelihatan dari luar, maka dibuatlah kotak sambung tarik ini. Jadi untuk membuat sambungan kabel secara lurus. Jadi kalau kita sambung langsung tanpa ada kotak sambungnya, nanti instalasinya terlihat jelek ya, karena ada sambungan-sambungan, sehingga dibuatlah sebuah kotak sambung tarik. Atau misalnya karena jaraknya terlalu panjang sehingga kabel itu mau tidak mau harus disambung, maka digunakanlah kotak sambung tarik ini. Kemudian yang ketiga adalah kotak sambung sudut. Kotak sambung ini biasanya digunakan di sudut-sudut ruangan ya, di sudut-sudut rumah itu digunakan kotak sambung. Biasanya untuk tikungan ya, kabel itu dari bawah menuju ke atas nanti belok lah, itu nanti menggunakan kotak sambung sudut. Kemudian kotak sambung berikutnya adalah kotak sambung garpu. Ini terdapat 2 lubang dan 1 lubang. Jadi misalnya salurannya lurus ya, lurus dan bercabang. Nah, cabangnya masih tetap lurus ya. Dari ini ya, masuk 1 bisa keluar jadi 2 jalur ya. Tapi masih sama-sama lurus, itu maka menggunakan kotak sambung garpu. Yang kelima adalah kotak sambung jenis T. Kenapa disebut dengan T? Dan biasanya orang-orang menyebutnya dengan T-dus. Karena bentuknya mirip dengan huruf T, digunakan pada 3 percabangan sambungan kabel. Ini yang sering sekali kita gunakan dalam sehari-hari ya. Biasanya kalau kita beli ke toko ya bilangnya beli T-dus, beli T-dus. Nah, jadi seperti ini adalah contoh T-dus. Ada yang bentuknya seperti gambar ini ya, 5, 6, 7, 8. Ada berbagai macam bentuk dan jenis kotak sambung T. Digunakan untuk percabangan ya. Jadi ini yang jalur atas, kemudian ada cabang ke bawah, biasanya menuju ke saklar atau ke stop kontak, itu maka digunakan kotak sambung T ini. Yang berikutnya adalah kotak sambung silang. Jadi ini digunakan untuk perempatan ya, sambungan tapi cabangnya ada 4.
Kalau yang 3 tadi, yang T itu hanya 3. Sedangkan yang kotak sambung silang ini sambungannya ada 4 jalur ya. Ada yang lurus mungkin belok ke atas, ada yang turun ke bawah, nanti digunakan kotak sambung silang. Yang ketujuh adalah kotak sambung cabang 5. Ini berarti ada 5 percabangan pada kotak sambung ini. Mungkin itu pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.